Sampai dengan tahun 2019, lebih dari 90% pasokan energi primer di Indonesia berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas. Sementara itu, hanya sekitar 8% bersumber dari energi terbarukan. Di sektor kelistrikan saja, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang saat ini. Namun, hanya 10,3 gigawatt energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan secara komersial hingga saat ini. Tren global terhadap energi terbarukan terus meningkat dan tumbuh secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Namun, di Indonesia, rata-rata laju penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam satu dekade terakhir hanya di kisaran 334 megawatt per tahun. Sedangkan di Vietnam, laju penambahannya mencapai 1.745 megawatt per tahun. Indonesia masih jauh tertinggal. Mengapa Indonesia harus memulai untuk mengakselerasi transisi energi terbarukan sekarang? Tren global membuktikan biaya pembangkitan energi listrik dari energi terbarukan semakin kompetitif. Disrupsi teknologi di sektor energi terus berkembang, seperti teknologi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat dikembangkan secara modular. Desentralisasi dan demokratisasi pembangkit ini dapat mengubah model bisnis kelistrikan Indonesia di masa depan, karena usaha pembangkitan dan distribusi listrik tidak harus lagi bergantung dari PLN. Lebih dari 1.000 institusi finansial dengan nilai aset lebih dari 11 triliun dolar Amerika Serikat sudah mulai melakukan divestasi aset di bidang energi berbasis fosil. Tren divestasi ini diiringi dengan peningkatan investasi energi terbarukan. Dari tahun 2015 hingga 2019, investasi global di bidang energi terbarukan selalu melebihi 200 miliar dolar per tahunnya. Bahkan, di tahun 2017, peningkatan investasi energi terbarukan mencapai puncak tertinggi hingga 325 miliar dolar. Semakin kita menunda transisi energi terbarukan, maka akan semakin besar pula potensi jumlah aset pembangkit fosil yang akan terdampar dari disrupsi harga listrik energi terbarukan yang semakin kompetitif, hingga pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi nasional. Keikutsertaan Indonesia untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim global menjadi komitmen yang harus direalisasikan secara serius agar upaya untuk melindungi rakyatnya dari ancaman dampak perubahan iklim semakin nyata. Berdasarkan rencana pembangunan, Indonesia mengemukakan dapat mencapai target NDC di tahun 2030. Namun, target NDC yang diratifikasi Indonesia sendiri dinilai masih belum cukup untuk mencapai target Perjanjian Paris. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum cukup ambisius dalam menjalankan komitmennya. Berdasarkan faktor tersebut, transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Dengan transisi energi, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan ketahanan energi secara berkelanjutan dan dapat merealisasikan kontribusinya secara signifikan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta mendorong kegiatan produktif dengan akses energi berkualitas. Di banyak negara, proses transisi energi sudah mulai dilakukan dan dipersiapkan, karena dalam bertransisi tentu akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Perubahan ini perlu dimulai sejak dini dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar dampak dari transisi yang dilakukan dapat dikelola dengan baik. Kita sebagai masyarakat memiliki peran penting untuk mendorong dan mendukung upaya transisi energi di tanah air, dengan mendesak pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan yang lebih agresif dan menyusun peta jalan transisi energi nasional. PLN sebagai satu-satunya perusahaan listrik di Nusantara harus bisa menyediakan dan memfasilitasi listrik dan akses energi terbarukan bagi konsumen dan industri. Kita juga bisa mulai memanfaatkan teknologi energi terbarukan seperti surya atap untuk dapat melistriki rumah, perkantoran, dan tempat beraktivitas lainnya.